In 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Havara, Rabuan kita belajar bersama, membuka pikiran dan membuka hati. Dan pada siang hari ini kita kedatangan bintang tamu, tentu saja kita kedatangan guru kita yang mudah-mudahan siang hari ini kita bisa sama-sama untuk berkontemplasi, kita bisa sama-sama untuk belajar di puasa ini gitu ya, di Ramadan ini semoga puasanya lancar, Ramadannya mengesankan dan membahagiakan. Dan siang hari ini kita akan berbicara tentang returning atau kembali kepada fitrah. Dan tentu saja kita akan mendengarkan banyak pesan semesta dari guru kita, Pak Wayan Mustika. Jadi mari kita sama-sama persiapkan pendengaran, penglihatan, dan hati kita untuk menyimak apa yang nanti akan dialirkan kepada guru kita Bapak Wayan Mustika. Tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita. Guru, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang Abu. Alhamdulillah sehat Sehat. ya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan. Aduh, alhamdulillah belum bisa move on nih dari nyepi kemarin. Makasih Ya, guru. Itu sekali lagi experience yang nggak pernah selesai ceritanya gitu ya. Dan kalau iya. saya ceritain ulang juga orang-orang yang dengernya juga jadi malah pengen ikutan nyepi katanya Pak Wayan. Jadi tahun depan kayaknya rumah Pak Wayan bakal penuh sama orang yang nebeng nyepi Pak Wayan. Saya siapkan tenda nanti Kang Abu. Oh, disiapin tenda. Iya nanti boleh disiapin tenda ya. Umroh. Kayak umroh benar setuju. Oke guru, siang hari ini kita akan membedah tentang kembali ke fitrah, kembali kepada original dengan kita berpuasa, berramadan, dan saya rasa sudah mulai bukan kita melakukan ini dalam bentuk hanya tradisi atau dogma dan doktrin gitu ya, keharusan gitu, tetapi mudah-mudahan semakin kita melalui Ramadan yang baru, semakin kita juga melakukannya dengan kesadaran yang berbeda gitu. So tidak berpanjang lebar, mari kita simak apa yang akan dialirkan oleh guru kita, Pak Wayan Mustika. Silakan guru. Terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga hari ini kita selalu sehat walaupun dalam kondisi kita sedang belajar untuk menahan sesuatu, menahan rasa lapar, menahan dorongan dari animal mind kita, yaitu tentang food, ya, keinginan kita untuk makan. Hari ini saya berbicara tentang kembali ke fitrah, Kang Abu ya, kembali ke fitrah. Gitu. Tetapi tentu nanti bicaranya mau disclaimer dulu nih, Mbak, yang nanti akan dibicarakan itu tentu bukan tentang agama, tetapi tentang makna di balik itu. Nah, jadi ketika berbicara tentang fitrah, kemarin Kang Abu minta temanya adalah fitrah, tentu kita bicara tentang Islam. Islam tanda petik yang sering Kang Abu sampaikan, Islam huruf besar, I huruf besar. Ya. Nah, jadi kapan itu ya saya nonton Kang Abu lagi? Jadi saya tinggal nonton Kang Abu dapat inspirasi lagi. Gitu. Ya, begitu nonton tentang fitrah, Kang Abu cerita tentang fitrah, tiba-tiba dialirkan sebuah pesan Kang Abu. Ya, pesan awal ini sebagai pembuka sebelum nanti saya mau cerita-cerita banyak tentang uh, hal-hal lain yang bisa kita renungkan. Jadi ada pesan seperti ini, Kang Abu. Mudah-mudahan ini ada maknanya begitu. Kenapa harus terus menjadi Islam? Karena kita terlalu sering kehilangan rasa berserah, sehingga kembali menjadi tidak Islami lagi. Kadang kita baru saja Islam atau berserah, lalu tak lama kemudian kembali kehilangan keislaman itu. Karena itulah, keislaman diri harus terus-menerus diperbaharui melalui latihan demi latihan kehidupan. Begitu juga rasa kesejatian atau kefitrian akan selalu mudah menguap dalam kegelapan ego. Bagaikan pasir di gurun yang segera kembali kering setelah diguyur hujan. Hanya ketika menjadi samudra, disitulah pasir tidak akan lagi mampu melenyapkan air yang hadir padanya. Rasa keislaman atau kepasrahan, kefitrian atau kesejatian pada mereka yang telah meluas di setiap sel tubuh, pikiran, dan jiwanya, tak ubahnya bagai samudra yang telah mengisi basah
setiap ruang-ruang pasir yang kering di gurun. Karena itu, keislaman dan kefitrian selayaknya terserap ke dalam setiap sel-sel tubuh, sehingga tidak ada lagi zat-zat hormon-hormon kecemasan, kebencian atas kenyataan, kemarahan atas segala hal akan diproduksi oleh sel-sel tubuh yang bahkan telah islami di dalam. Pertanyaannya, mampukah membadankan ajaran Islam ke dalam setiap sel tubuh kita? Mampukah menyertakan Islam atau kepasrahan mendalam pada setiap pemikiran kita? Sehingga apapun yang dikerjakan oleh pikiran, ucapan, dan tindakan, dia akan diwarnai oleh kepasrahan mendalam hanya kepada kehendaknya. Nah, itu bahan renungan yang disuruh mengingatkan kembali. Nah, renungan berikutnya ketika kita mau bicara tentang kembali ke fitrah, kembali ke sejatian. Saya tiba-tiba jadi ingat nih Kang Abu cerita tentang Mahatma Gandhi ketika dulu sekolah di Inggris katanya. Nah, dosennya itu menyampaikan pertanyaan di depan kelas. Kalau ada yang memberimu uang, menawarkan uang, dan satu lagi menawarkanmu kebijaksanaan, apa yang akan kamu minta? Apa yang akan kamu minta? Apa yang akan kamu mau terima? Terus Mahatma Gandhi mengatakan, saya akan meminta uangnya. Wah, semua orang tertawa. Semua orang tertawa. Karena idealnya adalah orang tidak minta uang, melainkan minta kebijaksanaan. Semua orang menertawakan Mahatma Gandhi. Tetapi Mahatma Gandhi kemudian menjawab, kan kita minta apa yang kita belum punya. Ya, kita minta apa yang belum punya. Jadi artinya Mahatma Gandhi sudah memiliki banyak benih-benih kebijaksanaan, tapi uang yang dia belum punya. Nah, cerita ketika kita berbicara tentang kembali ke fitrah. Kenapa kita harus kembali ke fitrah? Ada apa dengan fitrah? Sehingga kita harus kembali. Apakah kita pernah tersesat? Sehingga harus kembali. Tetapi ketika kita tersesat dan ingin kembali, atau ingat untuk kembali, berarti kita ingat pada diri kita yang sedang tersesat. Dari sini kemudian renungannya adalah bahwa setiap kita mengatakan aku mau kembali ke fitrah, pertanda di sisi yang lain aku sadar bahwa diriku telah tersesat. Sehingga sadar diri tersesat. Sebagaimana ketika kita latihan berpuasa, kita dengan sadar ingin makan. Saya ingin kembali makan. Karena apa? Karena saya sadar diri saya kelaparan. Maka saya ingin kembali makan. Ketika saya sadar diri saya haus, maka saya ingin kembali minum. Ketika saya sadar diri saya lelah, maka saya ingin kembali istirahat. Dan ketika saya ingin kembali ke fitrah, itu seharusnya menandakan bahwa kita sadar diri kita sedang tersesat. Dan dengan demikian, kalau orang itu merasa dirinya haus, dia tidak akan melakukan hal-hal yang menambah dirinya haus, karena dia sadar dirinya haus. Kalau dia sedang lapar, dia tidak akan melakukan hal-hal yang memperburuk rasa laparnya. Kalau dia sedang sakit, dia tidak akan memperburuk hal-hal yang menyebabkan sakitnya bertambah parah. Dan ketika kita sadar diri kita tersesat, sehingga ingin kembali ke fitrah, harusnya tidak ada lagi upaya-upaya, pikiran, ucapan, tindakan yang memperburuk ketersesatan itu. Sehingga semakin sulitlah kembali ke fitrah. Nah, sebulan ini mungkin perenungannya demikian. Artinya, ketika kita ingat diri kita harus kembali ke fitrah, tanda-tanda kita sedang mengklaim quote-unquote bahwa kita sedang menyadari diri kita tersesat. Nah, pertanyaannya, betulkah kita menyadari diri kita tersesat? Karena hanya orang yang benar-benar merasakan tubuhnya lapar akan benar-benar menikmati proses makan dan mencapai kenyang. Hanya orang yang benar-benar sadar dirinya tersesat akan benar-benar menikmati prosesnya untuk kembali dari ketersesatan itu agar sampai kepada fitrahnya. Nah, ini bahan renungan hanya kita yang mengerti masing-masing. Apakah kita benar-benar sadar diri kita tersesat atau kita hanya mengikuti aturan yang diminta sama orang lain.
Kamu kembali ke fitrah. Kamu makan, kamu makan. Sekarang jamnya makan, walaupun kamu sudah kenyang. Ya. Jadi, walaupun kamu tidak merasa lapar, makan saja. Walaupun kamu tidak merasa tersesat, kembali saja ke fitrah. Jadinya orang bingung. Kembali ke fitrah itu seperti apa? Saya nggak merasa tersesat. Ya. Jadi kunci di awal ketika mau kembali ke fitrah adalah merasa diri kita tersesat. Seperti ketika kita mengikuti Google Map. Nah, pada saat kita tahu jalan yang kita tempuh seharusnya jalan yang lebar, tiba-tiba diantar ke gang sempit. Di situ kita mulai berpikir bahwa jangan-jangan saya tersesat. Sehingga mundur dulu sebentar. Nah, saya kira bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mundur sejenak dari kehidupan di luar diri kita. Untuk kemudian merenung, apakah saya tersesat? Jika iya, sudah sejauh apa saya tersesat? Sehingga harus kembali dengan cara apa? Agar tidak melukai perjalanan saya kembali. Nah, itu cerita pertama, Kang Abu. Cerita kedua kemudian kisah tentang Abu Nawas. Saya tiba-tiba ingat kisah Abu Nawas. Abu Nawas itu pernah menjahili orang-orang nih, Kang Abu, menjahili orang-orang. Ayo kita makan-makan gitu. Kita makan nasi, nah zaman itu susah makan nasinya. Dan dia makan nasi. Setelah itu dia hidupkan api unggunnya, apinya dia hidupkan. Periuk tempat menanak nasinya dia gantung. Ya mungkin berjarak 1 sampai 1,5 meter dari apinya. Orang-orang sudah nunggu lama sekali. Sampai kelaparan ya orang-orang nunggu nih Kang Abu. Kapan nasi mau masak? Ya sebentar lagi. Sampai sore itu nasinya nggak masak-masak. Karena kenapa? Karena ternyata apinya terlalu jauh dari periuknya. Jadi susah sekali nasinya matang karena terlalu jauh dari periuknya. Ini sedang bercerita tentang kematangan jiwa kita, kematangan pemahaman kita ketika sangat jauh dari hakikat. Maka bagaimana mungkin orang akan segera sadar dirinya dirinya terlalu jauh dari hakikat. Karena hakikat adalah fitrah juga. Fitrah di tingkat pengetahuan, tingkat intelektualnya. Jadi fitrah intelektual. Nah, kemudian hal yang sama terjadi ketika kata fitrah itu sangat jauh dari kesadaran kita, sangat jauh dari tubuh kita, sangat jauh dari pikiran kita. Tapi dia hanya suara-suara yang digemakan. Ketika suara itu hanya digemakan, aku kembali ke fitrah dan digemakan. Guanya berada jauh, ya baliknya lagi fitrah itu kepada dirinya udah lewat waktunya. Nah, selain itu juga ketika kata fitrah itu jauh dari keinginannya yang sungguh-sungguh untuk kembali ke fitrah, maka dia menjadi sia-sia seperti periuk yang jauh dari api tungkunya. Lama prosesnya untuk mencapai itu. Nah, jadi ketika kembali ke fitrah benar-benar datang dari kesadaran diri, ya mungkin dia akan seperti kompor yang sangat dekat dengan periuk nasinya atau mungkin magic jar sehingga benar-benar jadi magic dia, cepat tercapainya. Nah, kalau kita merenung kepada kisahnya Mahabharata, Kang Abu, ada momen di mana Arjuna tersesat dari fitrahnya sebagai seorang kesatria. Tersesat ya. Dia tidak mau berperang. Dia tidak mau berperang karena yang merasa yang dihadapi adalah kakeknya, guru-guru yang dia hormati, orang-orang. Kenapa saya harus berperang? Hanya demi memperebutkan harta dan tahta. Bukan itu tujuan hidup saya. Itu kata Arjuna. Lebih baik saya tidak punya apa-apa, tetapi saya tidak menciptakan kehancuran. Nah, Sri Krishna yang merasa bahwa Arjuna telah tersesat dari fitrahnya sebagai seorang kesatria, kemudian menemaninya ke tengah medan Kurukshetra. Di tengah-tengah medan Kurukshetra, di mana di sana akan terjadi pertempuran ego. Nah, dengan kekuatannya, Sri Krishna kemudian menghentikan sang waktu. Sehingga ego positif dan ego negatif, Pandawa dan Korawa, tiba-tiba seperti patung yang terhenti gerakannya. Bahkan seakan-akan tidak bernafas.
Nah, disitulah kemudian Sri Krishna menyampaikan kebenaran, menyampaikan dharma, menyampaikan fitrah si Arjuna sebagai seorang kesatria. Karena fitrahnya sebagai seorang kesatria, dia harus berani mengorbankan apapun, bahkan mengorbankan dirinya. Karena untuk itulah visi dan misi kelahirannya di kehidupan ini. Nah, apa yang kemudian bisa kita petik dari cerita itu? Ketika seseorang merasa dirinya tersesat dari fitrahnya sendiri, maka sang jiwa dalam dirinya, Sri Krishna dalam diri, harus mengajak pikiran itu berada di tengah-tengah pertempuran ego positif dan ego negatif. Fight or flight yang didorong oleh animal mind dalam otak kita. Nah, animal mind kita tahu cenderung didorong oleh hasrat untuk urusan makan, minum, dan kebutuhan tubuh lainnya. Nah, itulah kira-kira menurut saya fungsi dari momentum puasa ini untuk mendiamkan reaksi-reaksi ego yang biasanya riuh berkeliaran di dalam ingin berperang. Nah, sekarang diajaklah kita duduk tenang untuk mengamati keinginan makan, hasrat untuk melawan keinginan makan. Dualitas itu. Satunya tubuh lapar, satu lagi keinginan makan ada. Nah, mana yang mau diikuti? Nah, pertempuran ego itulah dihentikan. Kira-kira tempat dihentikannya adalah di sini di Hapara ini, di Zoom ini kali ini ya. Kita berhenti di sini untuk bercakap-cakap dengan pikiran kita, untuk mengajak pikiran kita menggiring tubuh pulang kembali kepada fitrahnya. Nah, dari sinilah kemudian kita harus kembali mengingat, kalau saya harus kembali ke fitrah, fitrah yang mana? Diingatkanlah kemudian bahwa setidak-tidaknya kita memiliki 3 bagian dari diri kita. Yang nyata, yang antara nyata dan tidak nyata, dan yang tidak bisa dilihat, yaitu tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan masing-masing punya fitrahnya. Apa fitrahnya tubuh? Fitrahnya tubuh bukan hanya tentang suci. Jadi kalau bicara tentang suci, saya baru kemarin diajarkan sesuatu yang luar biasa, Kang Abu. Tentang bagaimana tubuh kita ini dibentuk oleh aksara-aksara suci, sehingga pada ujung-ujungnya tubuh kita ini adalah tempat suci itu sendiri. Baitullah. Kalau di Hindu dia menjadi tempat sucinya dewa-dewa. Kalau di jantung ada dewa Brahma, di paru-paru ada dewa Maheswara, ya, di hati, di lever ada dewa di jantung ada dewa Iswara, di paru-paru ada dewa Maheswara, di uh, hati lever ada dewa Brahma, ya, di ginjal ada Mahadewa, dan di empedu itu ada Wisnu. Yang dimaksudkan sebenarnya tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita bahwa tubuhmu adalah tempat suci yang harus dijaga kesuciannya. Kesucian sebagai apa? Sebagai kendaraan bagi jiwa. Nah, apakah selama ini kita sudah memulangkan tubuh kita kepada fitrahnya, yaitu sebagai kendaraan bagi jiwa kita untuk menyelesaikan visi misi jiwa kita, peran jiwa kita di kehidupan ini? Ataukah sebaliknya, kita hanya mengikuti keinginan-keinginan tubuh itu sendiri? Kita sibuk merawat kendaraan kita, sibuk membenahi kendaraan kita, menjaga kendaraan kita, tetapi kendaraannya didiamkan di garase, tidak dibawa kemana-mana. Ya. Jadi dibawanya malah jalan-jalan saja, sementara tugas kita dengan kendaraan ini bukan hanya untuk jalan-jalan, tetapi untuk pergi ke tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan hal-hal yang kita butuhkan. Karena hidup ini adalah pasar, seperti nyanyian di awal tadi. Nyanyian kepada si kecil dalam diri kita, Putri Ayu, yang dinyanyikan oleh ibunya atau tubuh ini. Nah, itulah tugas tubuh. Fitrahnya tubuh seperti nyanyian tadi. Si ibu bernyanyi, Putri Cening Ayu, wahai anakku yang kecil di dalam, tunggu sebentar di dalam, di rumah yang nyaman di dalam, di hati. Karena ibu akan ke pasar berbelanja dengan panca indera ini. Ibu adalah tubuh, kan tubuh adalah meter atau mother. Ibu akan berbelanja di pasar dengan seluruh panca indera ini. Ibu akan berbelanja apa yang ibu lihat, apa yang ibu dengar, apa yang ibu rasakan, apa yang ibu kecap. Karena semua itu akan menjadi bahan bertumbuh bagimu. Begitu pesannya ibu.
dari luar. Nah, seperti itulah fitrah tubuh kita dengan panca indera ini. Dia akan menggunakan mata ini untuk melihat pelajaran-pelajaran yang terlihat maupun yang tak terlihat. Untuk mendengar pengetahuan-pengetahuan yang terdengar maupun yang tak terdengar. Untuk merasakan pengetahuan-pengetahuan yang terasa maupun yang tak terasa. Nah, itulah fitrahnya tubuh kita. Dan karena tubuh, pikiran, jiwa adalah satu kesatuan, maka seharusnya kita juga sebagai pikiran atau sebagai jiwa ini menjaga tubuh itu tetap pada fitrahnya. Ya, kita kembalikan dia sebagai fungsinya. Dan ketika tubuh dipakai untuk menjalankan visi dan misi ini, tentu dia juga sudah memiliki petunjuk-petunjuk yang harus kita baca. Karena tubuh kita adalah kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Nah, kita perlu membaca petunjuknya sehingga kendaraan ini yang sudah lengkap dengan buku manualnya itu tidak membawa kita tersesat dalam perjalanan kehidupan ini. Nah, kalau kendaraan tidak berjalan pada fitrahnya, maka pikiran juga tentu akan tersesat. Nah, sekarang kita lanjutkan fitrah dari pikiran kita. Karena pikiran kita itu adalah kecerdasan yang sangat aplikatif dalam tubuh kita ini. Maka pikiran kita itu ibaratnya kecerdasan atau AI yang ada pada mobil kita atau kendaraan kita. Maka seharusnya dia juga mengarahkan tubuh ini mengikuti apa yang menjadi tujuan dari jiwa di kehidupan ini. Fitrahnya pikiran adalah melayani tubuh, melayani jiwa. Melayani tubuh dengan cara memberikan tubuh makanan, minuman, istirahat. Memberikan oksigen yang benar, memberikan makanan yang murni, memberikan minuman yang murni, yang suci. Karena apa? Karena setiap sel tubuh kita dalam ajaran Kandepat yang baru saya bikin ini, judulnya Kandepat Tantra. Jadi bagaimana aksara-aksara suci di setiap sel tubuh itu adalah pesan bahwa apa? Jangan sampai ada sel-sel tubuh kita yang tidak kita jaga kesuciannya melalui makanan yang tidak suci, pikiran apa, minuman yang tidak suci, udara yang tidak suci, bahkan pikiran-pikiran yang malah justru menghadirkan hormon-hormon yang penuh dengan emosi-emosi buruk. Nah, tugas pikiran adalah menjaga kesehatan tubuhnya. Sehingga apa yang datang melalui materi ataupun datang melalui energi yang dimasukkan, juga datang melalui kecerdasan, itu adalah semuanya akan berefek baik dan menjaga kefitrahan dari tubuh kita dalam tugasnya. Sehingga jangan sampai di tingkat kecerdasan, pikiran malah memasukkan emosi-emosi kemarahan, kesedihan, kekecewaan, bahkan keputusasaan yang kemudian direspon oleh tubuh dengan menghasilkan zat-zat stresor, ya, kortisol, atau zat-zat lain yang menyebabkan tubuh malah menjadi tambah hancur. Bukan oleh apa yang dimakan, bukan oleh apa yang diminum, tetapi oleh apa yang dimasukkan oleh pikiran ke batin bawah sadar di setiap sel-sel tubuh kita yang cerdas itu. Itu. Jadi kerusakan atau ketersesatan fitrahnya tubuh ternyata juga bisa disebabkan oleh pikiran yang tidak menjalankan kefitrahannya, tugas sucinya untuk menjaga kesucian tubuh. Itu baru kepada tubuh, belum kepada jiwa. Tugas pikiran kepada jiwa, kepada ruh dalam diri kita adalah mengantar tubuh dengan panca inderanya, mendengar, menangkap, melihat pengetahuan-pengetahuan, merasakan seluruh pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual sang ruh. Karena kehidupan ini adalah sekolah. Jika kehidupan ini sekolah, maka yang diantar ke sekolah ini adalah si jiwa, si roh itu sendiri. Sementara pikiran adalah supir pribadinya yang mengendarai tubuh, mengantarnya ke sekolah-sekolah, lalu menunggunya. Atau mungkin menemaninya belajar di sana. Nah, apakah pikiran kita sudah demikian? Atau pikiran kita sibuk dengan dirinya sendiri? Sibuk mencari keakuannya?
sibuk mencari kepuasan bagi dirinya sendiri, sehingga dia lupa melayani tubuh, lupa melayani jiwa, tapi sibuk melayani dirinya sendiri dengan berbagai hasrat, keinginan, dan nafsu-nafsu yang sesungguhnya tidak akan pernah dibawa pulang oleh sang ruh. Nah, ini kefitrahan yang harus diingat kembali oleh pikiran. Nah, bagaimana dengan fitrah sang ruh dalam diri ini? Ngapain sebenarnya dia ke sini? Karena kalau kita bilang kembali ke fitrah, bisa jadi selain kembali kepada kemurnian, kepada kesucian, kepada asal, juga kepada apa visi, misi, dan tujuannya lahir di sini. Apakah visi misinya ke sini adalah menebus utang pelajaran karma? Maka dia harus banyak mengerti bagaimana konsekuensi dari pilihan-pilihan hidupnya. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau saya berbuat ini dapatnya ini, berbuatnya B dapatnya B. Ini yang harus dipelajarin agar dia benar-benar paham terhadap utang pelajaran karmanya. Karena mungkin dulu dia tidak tahu, kalau saya mencuri ternyata ini efeknya. Kalau saya suka menyakitin orang, ternyata saya akan terlahir pada tubuh yang disakitin orang. Kalau saya suka menipu, ternyata saya akan tertipu juga. Kalau dia tidak ingat dengan utang-utang pelajaran karma itu, maka selamanya dia tidak akan pernah lulus dalam utang pelajaran karma. Nah, fitrah berikutnya adalah dia mengerti bahwa saya ke sini jangan-jangan tidak lagi untuk belajar utang pelajaran, tetapi menebus utang pengalaman rasa. Sehingga mungkin kita tidak akan perlu belajar apa-apa lagi. Kelahiran kita kali ini cukup sebagai ruh yang merasakan disakitin orang, merasakan difitnah orang, ditipu orang, atau merasakan dibahagiakan orang, karena dulu kita pernah membahagiakan orang. Sehingga ketika kita sekarang membahagiakan orang, maka di situ kita ingat, oh mungkin dulu saya pernah membahagiakan orang. Tetapi tetap tidak melekat kepada keinginan-keinginan baru untuk di masa depan dibahagiakan lagi. Sehingga akhirnya apa? Karena nikmat rasanya dibahagiakan orang, akhirnya kembali melakukan kebaikan-kebaikan demi pahala baik di kehidupan berikutnya. Lagi-lagi melekat kepada kebaikan yang baru. Nah, ajaran kita adalah kita terima kebaikan orang, lalu kita lakukan kebaikan, tapi tidak lagi untuk menerima kebaikan, melainkan untuk melakukan saja sebagai ibadah kita pada kehidupan. Karena fitrah yang lain dari jiwa manusia yang diajarkan dalam Islam adalah menjadi rahmat bagi kehidupan ini. Jadi rahmat bagi seluruh makhluk. Ketika dia menjadi rahmat, itulah pahalanya. Bukan karena dia menjadi rahmat, maka dia mendapatkan pahala. Tapi karena dia diberi pahala lah, maka dia diberi tugas mendapatkan rahmat itu. Memberikan rahmat itu pada kehidupan. Yaitu fitrah yang lain. Atau jangan-jangan fitrah kita ke sini, tugas kita ke sini adalah menjadi orang yang mungkin membabarkan dharma, atau menjadi orang yang mempersembahkan makanan kepada orang lain dengan perjuangan keras sebagai petani. Atau fitrah kita ke sini untuk memberikan kebahagiaan pada orang-orang yang membutuhkan ikan dengan berjuang keras di tengah lautan. Ya, beradu nyawa menangkap ikan. Atau mungkin fitrah kita ke sini adalah menjadi orang yang harus menjual daging dengan menjadi tukang jagal. Jadi bagaimana kita menjadi tukang jagal binatang, penjual daging hewan yang kemudian menjadi berkah dan rahmat bagi kehidupan ini. Tentu kemudian kalau kita mengerti fitrah kita, maka kita pasti akan memotong hewan itu dengan penuh cinta kasih, dengan basmalah. Seharusnya mungkin seperti itu. Sehingga ketika kita memotong memotong hewan-hewan, memotong kambing, ayam, ataupun makanan-makanan dari daging itu, kita ucapkan kata atas nama yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga yang terpancar dari diri kita bukanlah kebencian saat memotongnya, melainkan cinta kasih. Sehingga kecerdasan cinta kasih kita meresap ke dalam kecerdasan sel-sel daging hewan yang kita potong. Dan itu akan masuk ke dalam tubuh orang
mempengaruhi cinta kasih orang itu sendiri pada kehidupan ini. Nah, kalau demikian ceritanya, maka sesungguhnya setiap orang sedang kembali ke fitrahnya dengan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh cinta kasih, apapun adanya tugas itu. Karena tidak ada tugas yang lebih baik dari tugas yang lainnya. Tidak ada tugas yang lebih tinggi, lebih mulia daripada yang lainnya. Semua tugas kehidupan ini adalah tugas yang mulia ketika itu dijalankan karena kita sadar akan fitrah kita. Seperti halnya Arjuna membunuh gurunya, membunuh kakek Bisma, tetapi dia tidak terkena dosa oleh hal itu karena dia menjalankan fitrahnya sebagai seorang kesatria. Nah, begitulah ketika orang itu menjalankan fitrahnya sebagai tukang potong daging, menjalankan fitrahnya sebagai seorang tukang bersih jalanan, atau bahkan tukang bersih got. Disitulah kemuliaannya karena dia menjalankan dirinya menjadi berkah dan rahmat bagi orang lain. Kalau dia membersihkan got dan itu menyelamatkan banyak rumah, banyak keluarga dari bencana banjir, betapa mulianya dia. Nah, dari sini ajakannya adalah untuk kita selalu melihat orang lain tidak lebih buruk dari diri kita, tetapi kita melihat orang lain yang melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, itulah teladan dari kefitrahan yang harus kita renungkan. Ya, jangan sampai kita melihat petani bekerja keras sebagai fitrahnya, tukang got bekerja keras tanpa takut dengan bau-bauan, tetapi kita tugasnya ke sini belajar untuk mencerdaskan spiritual kita, tetapi belajarnya setengah-setengah, prakteknya setengah-setengah. Maka sesungguhnya kita tidak lebih kembali ke fitrah daripada para petani, para pembersih got jalanan itu. Ya. Nah, jadi bukan dilihat apa yang dikerjakannya, tetapi bagaimana dia mengerjakannya. Apakah dia mengerjakan dengan hati yang suci, dengan penuh pelayanan, dengan penuh ibadah pada kehidupannya, untuk melayani Tuhan-Tuhan kecil di dalam diri setiap makhluk, maka sungguhnya dia yang mengerti hakikat dirinya, kesejatian dirinya. Nah, itulah orang yang telah kembali kepada fitrah dirinya. Nah, dan kenapa kemudian kita harus mempraktikkan dalam keseharian fitrah itu? Karena cerita Abu Nawas tadi. Karena kalau tubuh kita sendiri, sel-selnya tidak paham dengan kefitrahannya, tidak connect, tidak selaras, tidak harmonis, tidak sejalan dengan apa yang dipahami oleh pikiran, tidak nyambung. Maka tugas kita adalah mencapai fitrah bukan hanya pada jiwa, mengenal kesejatiannya, tetapi juga membawa pikiran pada fitrahnya, membawa tubuh kepada fitrahnya, bahkan di setiap selnya. Nah, itu sebabnya semoga setiap doa, setiap ucapan rahasia yang termuat dalam kitab suci yang bermakna doa itu benar-benar menyentuh dan menggetarkan kecerdasan semesta yang ada di setiap ruang kosong dari sel-sel tubuh kita, bahkan di DNA kita. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim atas nama Tuhan yang Maha Pengasih Maha Penyayang, atas nama kecerdasan semesta yang Maha Pengasih Maha Penyayang, semoga itu benar-benar menggetarkan kecerdasan semesta di setiap sel tubuh kita. Karena kalau sudah demikian, kecerdasan semesta di setiap sel itu akan menunjukkan kemampuannya menjadi rahmat bagi kehidupan ini. Dan karena dia memancarkan kemampuan atau energinya, energi itu akan menjadi energi suara yang menyebabkan orang itu bercahaya. Menjadi energi suara yang menyebabkan setiap suaranya itu berkarisma. Karena dia sudah membumi ke dalam setiap sel tubuhnya. Inilah orang-orang yang benar-benar kembali ke fitrahnya sampai di titik yang paling dalam. Pada butir-butir pasir di lautan atau pada butir-butir sel di lautan dirinya. Karena tubuh ini juga sering disebut sebagai segara tanpa tepi atau samudra tak berbatas. Di mana setiap sel kecil-kecil ini adalah butiran-butiran pasir yang seharusnya menyerap, meresapi setiap air pengetahuan,
setiap air mata kesadaran, setiap air mata kerinduan, setiap air mata kesucian, setiap air mata cinta kasih Tuhan. Kalau sudah demikian ceritanya, maka setiap tindakan kita, ucapan kita, pikiran kita akan mengalir bagaikan air suci kehidupan yang akan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Terima kasih, Kak. Terima kasih Pak Wayan. Indah sekali, terima kasih Pak. Banyak sekali hal yang apa ya, terasah gitu ya dari apa yang disampaikan, dari asalnya tumpul jadi terasa. Jadi menarik gitu ya bahwa penjedaan ini ternyata saya rasa kita semua familiar dengan kata-kata fitrah, familiar dengan kata-kata puasa gitu ya. Saya baru baru ngeh gitu barusan gitu ya bahwa ternyata proses ini tuh adalah proses pengasahan gitu ya. Semakin dalam tanda petik gitu tajam, semakin kita peka gitu. Nah, dengan menjeda sesaat itu ada proses di mana kita akan masuk ke dalam esensi yang lebih dalam gitu. Nah, menarik sekali dengan apa yang disampaikan tadi, Pak. Cuman ada seperti biasa ya, kita akan menarik ini kepada sesuatu yang praktikal gitu ya. Sesuatu yang benar-benar habis ini tuh saya atau kita bisa apa gitu. Apa yang kita lakukan setelah mendengarkan ini gitu. Nah, itu menarik sih Pak. Tadi kata-kata yang merasa tersesat gitu ya. Bahwa hanya orang yang tahu ketika dia tersesat, dia akan kembali untuk jalan pulang dalam tanda petik ya. Karena dia merasa tersesat. Dan itu yang terjadi dalam sholat sih sebetulnya Pak Wayan. Ketika kita dalam tradisi Islam sholat itu di Al-Fatihah itu selalu ada kata ihdina siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus gitu. Berarti kalau dia menyadari bahwa saya belum lurus, maka saya perlu sholat gitu. Karena sholatku menyadarkan aku bahwa aku belum lurus justru gitu. Nah, yang menarik adalah sangat sulit untuk merasakan diri ini tersesat gitu Pak Wayan. Kenapa? Karena justru kita banyak melihat orang di luar kita yang beda, tersesat, yang nggak sama, tersesat gitu. Nah, secara praktikal Pak Wayan, gimana sih kiat untuk kita terus menyadari bahwa ternyata yang tersesat itu bukan dia, tapi mungkin aku gitu. Ternyata yang mungkin gelap itu bukan dia, tapi aku. Ternyata yang kafir itu bukan dia, tapi aku. Kembali kepada diri kita gitu. Apa tips yang bisa dikaitkan dengan regulasi puasa ini mungkin Pak, yang kaitannya sama fitrah gitu. Silakan, Guru. Iya. Kalau kita naik mobil, Kang Abu. Kalau kita naik mobil, lalu kita mengikuti petunjuk di Google Map, yang seperti saya cerita di awal tadi, mobil itu harusnya kan diarahkan kepada jalan yang sesuai dengan mobilnya. Hmm. Dan ketika mobilnya diarahkan masuk ke dalam gang yang sempit, tentu akan terjadi gesekan. Bodi mobilnya gesek, lecet-lecet, bahkan kita merasa nggak bisa-bisa maju. Kok saya nggak maju-maju? Maju, maju susah, mundur susah. Kita pasti akan merasakan kegagalan kalau kita akhirnya tersesat ke jalan yang tidak seharusnya kita lewati. Nah, tubuh kita sebagai mobil itu tentu juga akan merasakan bagaimana ketersesaan itu. Kalau kita berada di jalan yang salah, yang tidak lurus dari jalan kita. Nah, akhirnya stuck gitu, stuck. Kalau dia tidak stuck, tidak bisa maju-maju, mundur susah, maju susah, mungkin atau mungkin dia masih bisa maju. Ya, tapi ternyata di depannya buntu. Jadi apa yang menjadi tujuannya tidak sampai-sampai. Nah, itu ciri-ciri ketika kita berada di ketersesatan. Hmm. Tidak ada pencapaian-pencapaian. Ya, misalnya di dunia bisnis, kita jangan-jangan tersesat nih. Fitrah kita bukan menjadi seorang pebisnis, tetapi menjadi seorang pembabar dharma misalnya. Tapi kita paksakan itu, maka hancur kita. Makanya banyak guru-guru spiritual yang kemudian mengambil fitrah yang lain, Hmm. ya, dengan menjual, dengan melakukan ini gitu. Tapi bukan berarti guru spiritual tidak boleh menerima. Dalam ajaran spiritual dikatakan guru itu berhak mendapatkan guru daksina namanya, yaitu buah cinta kasih dari murid-muridnya. Ya, tapi bukan untuk mengejar itu, karena itu bukan fitrahnya. Ketika fitrahnya tidak dilaksanakan, itu yang dikejar lebih utama, maka yang terjadi adalah kegagalan. Muridnya gagal mengalami pemahaman, dia juga gagal
untuk mendapatkan pencerahan bagi dirinya sendiri dari dalam. Karena ketika kita menjalankan tugas kita sebagai guru spiritual misalnya, justru yang paling banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru adalah kita sendiri, bukan orang-orang. Nah, ketika kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, kesadaran-kesadaran baru, disitulah tanda-tanda kita sudah mendapatkan menjalankan tugas yang benar. Seperti misalnya, kalau kita bekerja sebagai tukang bangunan dengan benar, akan dapat order terus-menerus. Kalau kita bekerja sebagai ojek yang benar, kita akan mendapatkan order terus-menerus. Kalau kita menjadi seorang dokter yang benar, pasiennya terus-menerus datang. Kalau kita menjadi tukang masak yang benar, melayani, yang makan lebih banyak datangnya. Atau kalau kita jadi guru spiritual yang benar, sesuai dengan fitrah kita dan lurus di jalan kita, yang terjadi adalah kita juga akan terus dititipkan pengetahuan-pengetahuan untuk dibagikan. Nah, kalau kita peka, kita akan tahu diri kita tersesat apa tidak. Dengan melihat apakah ada gesekan di jalan kita, dengan sekitar kita, apakah ada kebuntuan di depan langkah kita. Kok tidak maju-maju? Nah, itu ciri-ciri kita untuk mengenal bahwa kita ini tersesat apa tidak. Karena kadang-kadang lurus itu bukan berarti tidak tersesat. Lurus yang dimaksud. Ya, tapi kadang-kadang lurus itu juga bisa jalan tersesat. Tapi lurus yang dimaksud itu apa? Lurus satu arah dengan apa? Dengan visi dan misi kita. Kalau menjauh atau doh dari yang satu jalur itu disebutlah dosa. Jauh dari yang satu. Itu sebagai jalur perjalanan kita. Sehingga akhirnya kita merasa dosa atau dosa. Nah, dari sini kemudian kita paham bahwa ciri-ciri kalau kita mulai tersesat adalah apa yang kita cari tidak ketemu-ketemu. Ya, kita seperti orang mencari air di gurun pasir. Dia lihat dari kejauhan ada danau. Dia kejar, dia merasa sudah lurus ke arah itu, tahu-tahu di sana nggak ada. Berarti dia tersesat karena mengikuti fata morgana. Ya, banyak guru-guru spiritual banyak mengejar fata morgana dengan mencari tahta, harta, dan cinta. Sementara yang menjadi harta, tahta, dan cita yang sebenarnya adalah bagi seorang guru spiritual adalah apa? Tahtanya adalah apa? Dia diizinkan duduk dekat dengan Tuhan untuk mendapatkan pengetahuan yang mudah dibagikan. Dan harta yang berlimpah yang diberikan oleh Tuhan itu adalah pengetahuan baginya, karena itulah tugasnya, bukan harta duniawi. Kemudian cinta yang dia dapatkan adalah cinta dari pengetahuan itu. Pengetahuan itu suka sekali padanya, sehingga suka mendatanginya untuk dibagikan. Nah, itulah harta tata cinta yang sejati yang harusnya dicari oleh guru spiritual, bukan yang fata morgana. Kalau yang dicari adalah fata morgana, maka sekalipun tampak lurus, dia hanya tersesat, menemukan apa yang tidak menjadi fitrahnya. Makanya sering diajarkan di kitab-kitab suci, kerjakanlah apa yang sudah menjadi tugasmu, sekalipun tidak sebaik yang bisa dilakukan oleh orang lain. Daripada kamu melakukan sesuatu yang baik tetapi itu bukan tugasmu. Yang dipesan dari kitab suci. Nah, saya kira seperti itu ciri-ciri kalau kita tersesat, Kang Abu. Jadi aplikasinya, yang tahu kita tersesat lagi-lagi kita, karena kita yang merasakan. Kok saya mentok-mentok di sini aja ya? Kekayaan saya sudah berlimpah, rumah saya mewah, dan sebagainya, tapi kok saya merasa kosong di dalam. Nah, ketika brankas sudah penuh, garase sudah penuh, kok ada rasa kosong? Berarti ada sesuatu yang belum kita dapatkan. Nah, itu hanya kita yang tahu. Berarti kita tersesat di jalan yang kita kira benar. Kita kira seperti itu, Kang. Keren guru, itu pemaknaan lurus tadi itu bukan masalah lurusnya gitu ya, tapi searahnya gitu ya. Wah itu dalam sih Pak Wayan, makasih banget tuh. Sejalurnya, searahnya, jadi lurus bukan masalah letak ya vektor lah ya lurusnya, tetapi kan menarik gitu ya bahwa ketika keluar dari si searahnya tadi ya berarti menjauh, bahwa si dosa itu terjadi ya berarti menjauhi lah ya gitu kira-kira. Makasih guru, itu dalam banget. Nah, bicara tentang Google Maps tadi gitu. Kita tahu bahwa ketika kita lahir, figur otoritas kita adalah orang tua gitu. Dan mungkin semakin dewasa figur otoritasnya mungkin pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka spiritual gitu Pak Wayan. Di mana itu kan akan berputar-putar gitu ya, di mana nanti membuat sebuah belief system gitu, keyakinan dan seterusnya gitu. Nah,
Gimana sih kalau kita bicara tentang Google Maps yang sejati itu dengan proses, dan saya rasa kita tahu bahwa semua guru sejati itu nggak pernah ada di luar diri kita. Nah, prosesnya untuk menemukan itu tuh gimana sih Pak Wayan? Supaya kita, yang kita anggap bahwa ini Google Maps-nya versi terbaru gitu, padahal jangan-jangan nggak diupdate gitu. Masih Ya, pakai Google Maps yang mungkin jalan barunya ini belum ada nih ya dalam tanda petik itu. Dan kita yakin banget lagi. Dan abis gitu baru sadar ketika, ya balik lagi ya, udah nyasar, udah mungkin terjatuh di jurang atau apapun itu namanya. Tetapi poinnya adalah bagaimana kita selalu mengupdate si Google Maps tadi supaya kita terus sadar untuk kita menuju kepada arah yang benar gitu. Silakan, Guru. ya. Setiap benih, Kang Abu, ketika dia terlempar ke bumi, yang pertama yang tampak seakan-akan melindunginya adalah tanah. Ya, tanah itu memberikan dia tempat bernaung, seakan-akan melindunginya. Kemudian dia tumbuh pelan-pelan. Ketika dia tumbuh pelan-pelan, ada beberapa kerikil-kerikil kecil yang mencoba mengarahkan dia bertumbuh. Harus belok kemana, begitu. Ya, jadi dia tidak berani melawan karena dia sangat lemah, gitu. Tapi once kemudian dia bertumbuh besar, dialah yang mengendalikan semua itu. Hmm. Dialah yang tahu arah cahaya itu kemana. Nah, jadi bukan tentang dia harus marah kepada bumi yang pernah membenamkannya ke dalam doktrin, ke dalam dogma, atau batu-batu yang pernah mengarahkannya kemana harus menggerakkan, meliuk-liukkan akar-akar atau batang yang lemah gitu. Tetapi dia harus menjadikan itu tempat dia mengakar, hanya sebagai tempat mengakar. Mengakar berarti dia tempat dia mendapatkan dasar-dasar. Semuanya hanya dasar-dasar dan dia harus tahu dasar-dasar itu. Tapi begitu dia sadar dirinya sudah tumbuh dewasa, setidak-tidaknya dewasa dalam tubuh, dewasa dalam pikiran, dia harus sadar bahwa saya juga harus dewasa dalam jiwa. Jadi tidak boleh tembok itu pun menghalangi saya untuk menemui cahaya. Hmm. Dialah yang harus berusaha. Itu sudah diajarkan oleh tumbuh-tumbuhan di tengah hutan. Ya, tumbuh-tumbuh di tengah hutan sudah mengajarkan bahkan kalau saya tidak mendapatkan cahaya, saya bukan harus berdiam di bawah kaki sebuah pohon besar, tapi saya harus meliuk-liuk sampai ke atas. Itu sebabnya benalu-benalu pun mencari cahaya. Dia melilit batang-batang pohon besar untuk kemudian daunnya sampai di pohon yang di puncak pohon besar itu. Artinya, yang harus dilakukan adalah lakukan perjuangan sendiri. Seperti yang sering diajarkan sama Buddha, ehivasiko, cari sendiri. Nah, ketika kita tidak mau mencari sendiri, bukan salahnya orang yang mendoktrin, bukan salahnya orang yang mendogma, tetapi kita yang membiarkan diri kita seperti burung yang merasa nyaman terjebak di dalam penjara sangkarnya. Oh, di sini enak. Saya tidak mendapatkan ancaman dari luar. Dia merasa dirinya terbebas dari ancaman luar kehidupan, sementara dia tidak sadar dirinya sedang dipenjara dari kebebasan itu sendiri. Kebebasan untuk meluaskan dirinya. Nah, seperti itulah ajaran Tantra. Tantra itu artinya meluaskan dan membebaskan. Nah, mantra adalah apa? Pikiran yang juga mampu meluaskan, membebaskan kita seharusnya. Sehingga doa-doa itu harusnya membantu kita. Maka ketika diajarkan, bacalah ikra, bacalah sendiri, itu kan sama. Supaya kita tidak menerima apa saja yang dibacakan oleh orang lain. Hmm. Ada bagusnya kalau dibacakan oleh orang lain. Seperti kisah Thomas Alva Edison yang diberikan catatan yang buruk oleh gurunya, sementara ibunya membaca dengan cara yang berbeda. Hmm. Ternyata kamu anak yang pintar. Kamu harus sekolah di rumah, tidak bisa sekolah di sana. Nah, dia berkembang baik. Tapi kalau misalnya ibunya yang menjadi guru itu malah membaca yang berbeda, si anak yang sebenarnya pintar kemudian dibacakan berbeda dengan cara yang lain. Misalnya apa? Kamu tidak boleh berguru kepada siapapun kecuali kepadaku. Kamu tidak boleh menjadi apapun kecuali ini, gitu misalnya. Nah, itu berarti apa? Berarti suatu ketika Thomas Alva Edison menua, dia harus mengerti apa sih yang sebenarnya dibaca oleh ibu saya dulu. Nah, seperti kita.
Ketika sekarang kita sudah berumur, kita harus membaca lagi apa sih yang dulu dibacakan oleh guru-guru saya, guru ngaji saya, guru. Jangan-jangan itu tidak sama dengan apa yang saya dapatkan sekarang. Nah, dari situlah kemudian kita mulai membenahi diri kita, mulai hati-hati. Tapi sekali lagi, tidak ada yang salah pada kehidupan kita. Setiap pohon haruslah dijaga. Kadang ketika dia baru tumbuh dengan lemahnya, kadang dipasang bambu-bambu penguat di sekitarnya, diikat di situ tidak apa-apa. Tapi perkara waktu, pohon itu harus tumbuh besar melebihi bambu yang pernah menjaganya. Jadi kita harus berani melebihi seperti itu. Makanya seperti sekarang ini, selama kita masih berada di bawah bayang-bayang, maka kita tidak akan pernah mendapatkan cahaya yang lebih besar. Pohon-pohon di tengah hutan akan berusaha untuk menjauh dari bayang-bayang pohon besar lainnya. Karena apa? Dia akan mati kelaparan, hilang cahaya yang memberinya energi. Jadi jangan pernah berada di bawah bayang-bayang guru kita. Tumbuhlah lebih hebat lagi. Karena guru kita mungkin memberikan kita 100, kita harus menjadi 1000 agar bisa memberikan 1000 kepada murid berikutnya. Murid berikutnya harus menjadi puluhan ribu dan seterusnya. Inilah fungsinya kita belajar untuk lebih hebat dari guru-guru, bukan menjadi eh, lebih tidak tahu apa-apa dari mereka. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Mudah-mudahan ini bahan perenungan ini memberikan jawaban. Karena jarang-jarang sekali kalau disuruh jawab lugas itu jadi malah karena Itu harus keren sih. ya, Keren poin, makasih tuh jangan jadi bayang-bayang guru gitu ya. Bahwa ketika masih di bawah bayang-bayang, nggak langsung kena sumber gitu. Tapi ya, kan semuanya jalan untuk menuju. Makasih Pak Wayan, ini ya maksudnya mengingatkan dan memberikan kita sebuah sudut pandang. Kadang kan jadi tiba-tiba nyalahin gurunya gitu misalnya Pak Wayan. Nyalahin orang tuanya gitu misalnya. Menyalahkan, menyalahkan, dan menyalahkan. Padahal mungkin yang penting untuk kita sadari bahwa ketika saya harus ketemu siapapun, ya itu adalah fase saya untuk belajar di level itu gitu. Tapi ketika tadi Pak Wayan mengatakan betul sekali bahwa salah satu makna fitrah itu kan sebetulnya melepaskan kemelekatan gitu. Dan mungkin salah satu melepaskan kemelekatan ya balik lagi bahwa entah itu mau bicara tentang guru atau siapapun gitu ya, bahwa bukan untuk melekat gitu. Nah, tadi bicara tentang pohon ya Pak Wayan, saya tuh jadi merenung bahwa pohon apel tuh nggak berambisi untuk berbuah apel gitu. Karena dengan alamiah ya pasti akan berbuah apel gitu. Apalagi kalau pohon apelnya di sebelahnya pohon alpukat. Dia sama sekali nggak pengen jadi alpukat gitu. Maka dia akan tumbuh secara alamiah. Nah, yang menarik ketika kita sebagai manusia kan kita punya tadi manas gitu, pikiran, perasaan, keinginan. Tadi Pak Wayan mengatakan kembali ke fitrah ketika jadilah satria, jadilah pembabar dharma ataupun apa. Step awal apa sih Pak Wayan untuk kita bisa tahu bahwa ternyata benihku tuh A gitu misalnya, benihku tuh B gitu. Sementara riuh sekali nih keinginan-keinginan kita yang jangan-jangan yang saya sering cerita Pak Wayan bahwa banyak orang yang sekarang gagal menuju cita-citanya karena setiap 2 langkah ganti cita-cita gitu. 2 langkah ganti cita-cita lagi gitu. Jadi nggak pernah cita-citanya didapat gitu karena dia sendiri yang ngerubah terus cita-citanya gitu. Nah gimana Pak Wayan? Silakan. dalam ajaran kita di Bali nih Kang Abu, mungkin ada relate nanti Kang Abu carikan gitu, bahwa kita ini diajarkan untuk mengenal ada 4 warna dalam kehidupan ini. Satu, warna sudra. Warna sudra itu artinya orang pekerja. Dua, warna wesya. Warna wesya itu adalah orang-orang yang berdagang. Tiga, warna kesatria. Para kesatria yang bertugas di keamanan, menjaga negara. Dan empat, warna brahmana. Yang kemudian dikelirukan menjadi kasta. Padahal itu bukan kasta, itu warna. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Tetapi di dalam diri kita sendiri, sesungguhnya kita juga mengalami fase itu. Hmm. Ada masa di mana kita menjadi di rumah menjadi seorang pekerja, bantu ibu di sekolah, bantu orang, bantu sekolah kita bekerja, ya bersihkan ini, bersihkan itu, nyapu ini, nyapu itu. Ada saatnya seperti itu. Kemudian ada masa kita memasuki pelajaran menjadi wesya atau pedagang. Mulai kita berhitung, seperti ketika kita menikah,
Kita mulai berhitung, berhitung, berhitung. Untung rugi. Di situ kita mulai belajar berhitung untung rugi. Kemudian kita menjadi seorang kesatria, yaitu apa? Menjadi pemimpin pembela negara, setidak-tidaknya membela keluarga kita. Dan pada akhirnya kita juga harus belajar menjadi seorang brahmana, menjadi guru bagi diri kita sendiri atau bagi keluarga kita. Nah, jadi sesungguhnya semua hal itu adalah fitrah kita juga, fitrah kecil kita masing-masing. Sebelum kemudian ketika masuk di fitrah sosial, kita mau bergerak yang mana? Apakah seterusnya menjadi seorang pekerja, atau menjadi pedagang, atau menjadi kesatria, atau menjadi brahmana, mengikuti cita kita. Ya, cita saja kita belum bisa cocok, apalagi cita-cita. Cita kan Hmm. kita tahu artinya kesadaran murni. Jadi secara sadar kita menjalankan itu. Tapi banyak orang seperti tadi mengucapkan fitrah, 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 Islam, 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 tetapi tidak benar-benar meresapinya. Sama dengan cita-cita, cita-cita, tetapi tidak datang dari cita atau kesadaran murninya. Tetapi dia mengikuti pola-pola yang dilihat sama orang lain. Kayaknya aku sukses deh kalau kayak dia. Kayaknya aku sukses kalau kayak ini. Dia tidak datang dari citanya sendiri, dari kesadaran murninya. Aku harusnya jadi apa? Nah, itu contohnya. Ya, jadi yang terbaik adalah kita mengikuti apa yang menjadi cita kita. Baru kita lanjutkan menjadi cita lagi. Cita tubuh kita, kesadaran murni dari tubuh kita, kesadaran murni dari jiwa kita. Apa kesadaran murni dari tubuh kita? Kalau tubuh kita sadar dirinya bukan seorang pelari, ya jangan bergerak lari. Hmm. Ingin menjadi atlet pelari. Kan kita tahu setiap tubuh itu punya ciri-ciri yang berbeda. Ada yang jago di permainan ini, ada yang jago di olahraga ini. Jangan paksakan mengikuti olahraga lain. Ikutilah cita tubuh kita, kesadaran dari tubuh kita. Baru ikuti cita jiwa kita. Jadi cita jiwa kita itu kepekaannya di mana? Ketika dia melakukan sesuatu dengan sukacita, nah, maka kesadaran murninya mengalami rasa suka. Apapun pekerjaan yang tampaknya berat ketika dia lakukan dengan sukacita, artinya ada rasa suka pada kesadaran murninya. Nah, ini ciri-ciri kita berada di jalan yang lurus dengan cita-cita kelahiran kita, kesadaran murni dari kelahiran kita. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Kira-kira seperti itu. Keren, Poin. Makasih nih si Cita ini menarik ya. Cita itu adalah kesadaran murni gitu ya. Bukan keinginan ternyata ya. Bukan sesuatu yang didambakan, diraih, digapai. Tetapi itu datang dari sebuah kesadaran murni gitu. Nah, ini yang sering terjadi sih Pak Wayan. Kalau kita bicara dalam konteks kesadaran gitu ya. Mungkin si kesadaran orang A levelnya katakanlah sudah menuju kepada hakikat gitu. Nah, tapi mungkin temannya atau pasangannya masih di kulit gitu. Nah, sehingga yang hakikat itu berusaha mengangkat si yang kulit ini naik gitu. Sementara yang kulit juga karena taunya kulitnya jadi berantem terus gitu. Padahal dua-duanya meyakini dalam konteks yang namanya katakanlah gitu ya, menjalankan sesuai dengan perintah gitu kira-kira. Nah, gimana nih penengahnya Pak Wayan ya? Karena maaf ya, kita bicara dalam konteks ini juga terkadang jadi chaos gitu. Bahwa ini kayaknya maaf ini contoh ada kalau dalam tradisi Islam tuh gini Pak Wayan. Kalau udah di level, aku kan udah di level hakikat gitu, kamu masih di syariat gitu misalnya. Ini nih kerap sekali terjadi permasalahan-permasalahan gitu. Gimana untuk menengahi problem ini gitu Pak Wayan, silakan. Anggaplah level orang yang tercerahkan adalah level orang yang bisa memberikan kesejukan, mengalir bagaikan air. Ya kan? Kalau levelnya masih bawah, masih marah-marah, jadi masih berapi-api levelnya. Nah, jadi kita sedang berbicara tentang air dan api. Fitrahnya air adalah turun ke bawah. Fitrahnya api adalah naik ke atas. Maka Hmm. kalau kita adalah orang yang sudah mengalami pencapaian di level air, mengalami kesejukan, turunlah, turunlah, tidak apa-apa, turun. Baru bisa bernyatu. Kalau apinya di atas, airnya di bawah, mana bisa menyatu mereka? Makanya sesuatu itu bisa matang kalau apinya ada di bawahnya air di dalam periuk. Tapi kalau airnya ada di bawah, apinya di atas, nggak nyambung. Nah, artinya ikhlaslah untuk turun sebagai air. Ya, nanti tunggu saja apinya di atas.
Nah, baru bisa menyatu. Jadi kan kadang-kadang si air menunggu, sini kamu api datang ke atas. Aku tunggu kamu di sini, nggak nyambung. Api mana bisa, belum apa-apa nanti lidah apinya udah keburu hilang kekurangan oksigen. Udah, Hmm. air turunlah. Nah, itu simbolisasi bagaimana orang yang tercerahkan harus mau turun, memberi kesejukan kepada api. Ya, makanya itu sebabnya orang-orang dewasa yang sudah mencapai pencerahan ketika ingin menasihati anaknya, dia turun ke level anaknya. Bukan anaknya disuruh naik ke dewasa, nggak nyambung, susah. Hmm. Makanya dia jongkok, seorang ibu yang penuh pengertian, seorang ayah penuh pengertian akan jongkok sehingga berada pada titik yang setara kepalanya dengan anaknya. Bukan anaknya disuruh naik ke kepala bapak. Hmm. Nah, itu sebagai contoh bagaimana orang yang tercerahkan harusnya mau turun membumi. Ya, bukannya aku loh lebih tinggi daripada kamu, tetapi si apilah yang menunggu. Aku nggak bisa menjaga kamu, kamulah yang ke sini membumi. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu, Kang. Mudah-mudahan dipahami. Pak Wayan. Simpel tapi jelek sih. Makasih, makasih banyak Pak Wayan. Terima kasih. Oke, ini saya tuh kalau ngobrol sama Pak Wayan banyak banget lah yang berkembang. Cuman kan kita juga harus berbagi ya. Siapapun teman-teman mungkin ada yang mau jump in untuk ngobrol atau bertanya. Ini udah ada satu nih pertanyaan dari nickname-nya Rino Alwan. Bagus nih pertanyaannya Pak Wayan. Assalamualaikum dan selamat siang Mas Abu Marlo dan Pak Wayan Mustika. Saya izin bertanya apa saja keistimewaan bagi orang beragama non-Islam berpuasa di bulan Ramadan. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini nih Pak Wayan mungkin kita penting melihat puasa ini dalam universal self gitu ya. Dan mungkin nanti akan kita kaitkan dengan let's say tradisi Islam atau mungkin tradisi Hindu gitu. Gimana Pak Wayan? Kalau nggak salah nih, saya tahu nih Kang Abu, yang saya nggak salah, mohon maaf ya Kang. Orang Islam itu orang manusia ya. Orang Hindu juga manusia. Iya, iya, iya. Semua orang beragama apapun dia adalah manusia. Hmm. Mereka sama-sama makan dan sama-sama bisa belajar dari pelajaran yang sama. Karena sekali lagi pelajaran kehidupan itu bukan pelajaran agama, pelajaran kehidupan. Pelajaran manusia itu bukan pelajaran agama, tapi pelajaran bagi manusia. Dan ketika semua orang makan, maka semua orang juga bisa belajar puasa, apapun agamanya. Kira-kira seperti itu sederhananya Kang Abu. Dan tentu dia akan mendapatkan manfaat yang sama. Ketika saya mau mengikuti kegiatan operasi di rumah sakit Kang Abu, saya nggak pernah disuruh nanya. Coba tanya pasiennya. Kalau pasiennya Islam, suruh puasa sebelum operasi. Kalau pasiennya non-Islam, jangan disuruh puasa. Nggak ada itu. Iya, Semuanya oke. puasa. Hmm, 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 Semuanya puasa. hmm. Artinya bahwa apa? Puasa itu memberi manfaat yang luar biasa kalau dijalankan oleh siapapun, bukan hanya oleh Islam. Ya, karena kalau tidak berpuasa, ketika mau operasi, itu bisa terjadi regurgitasi. Itu naik asam apa makanannya ketika dia muntah atau apa bisa memblok jalan nafas. Sehingga ketika dia puasa aman lah gitu. Nah, artinya ketika orang operasi kan semua harus bersih Kang Abu. Jalan napas bersih, jalan makanan bersih, semua jalan harus bersih. Nah, itu sebabnya baru operasi bisa dijalankan. Operasi apa? Operasi penyembuhan. Nah, puasa itu juga operasi penyembuhan jiwa dari luka-luka masa lalunya. Semua harus dibersihkan. Jalan nafas dibersihkan, jalan makanan dibersihkan. Nah, itu mungkin kira-kira maksudnya. Jadi, puasa adalah sebuah momentum, bulan Ramadan adalah sebuah kegiatan memasuki ruang operasi untuk penyembuhan luka-luka. Sehingga perlu disterilkan dulu semuanya. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke, saya jadi ingat satu statement gini Pak Wayan. Kalau kita tidak mentirakatkan diri kita, semesta yang akan memaksa kita untuk mentirakatkan diri kita. Ya, Masa kita harus nunggu dulu divonis operasi baru puasa gitu. Jadi mending sebelum ada vonis operasi kita puasa dulu aja gitu ya. betul. Daripada kita dipaksa untuk harus dikosongkan, harus diapain. Maka concernnya bahwa puasa itu adalah latihan gitu. Ya, Dan persis, mungkin Kang Abu. ya Persis, Kang gimana? Abu. Silakan Pak. Persis, Kang Abu. Saya tiba-tiba ingat, kita akan dipaksa oleh alam semesta untuk berpuasa. Nah, sebagai contoh ketika kita, apa namanya, ketika di hutan itu, ya sudah diajarkan, kamu
tumbuhan-tumbuhan kecil, belajarlah ke atas biar dapat eh, cahaya matahari. Atau kamu pohon-pohon besar, berilah cahaya juga kepada yang lain. Tetapi ternyata dia nggak mau berbagi. Akhirnya apa? Dilibaslah dia oleh api, terjadilah kebakaran hutan Hmm. yang sering terjadi karena gesekan oleh alam itu sendiri atau karena samaran petir. Sehingga ketika semuanya akhirnya kehilangan daunnya, mereka kemudian kembali bersaing bertumbuh. Siapa yang kuat, dia mencapai cahaya. Artinya sama seperti tadi, ketika kita tidak mau berusaha, alam akan memaksa kita. Nah, kemarin saya bertemu dengan dua kejadian yang Kak Abu tahu sendiri. Ya, Kakak meninggal, kakak ipar meninggal, kakak sebelah meninggal. Dua-duanya dalam proses meninggalnya itu memberi pelajaran yang sangat-sangat saya ingat. Karena itu memang nyata. Yaitu apa? Tubuh ketika mau pulang, kembali ke asalnya. Apa yang dilakukan? Pelan-pelan dia mengurangi minum, pelan-pelan dia tidak mau makan lagi, bahkan terakhir dia nggak mau bernapas lagi. Nah, artinya tubuh yang mau meninggal, mau kembali ke asalnya, pasti akan berhenti minum, berhenti makan. Ajakannya seperti itu. Kalau kita ingin kembali ke asal, kembali ke fitrah, tapi tetap hidup, puasa adalah ajakannya. Mengurangi minum, mengurangi makan. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. terima kasih. Dan mungkin untuk lebih detail gitu ya bahwa pertanyaan ini memang banyak sekali gitu ya. Dalam perspektif ini Islam dan non-Islam itu buat saya bukan hanya dalam konteks KTP gitu karena Islam itu adalah orang yang berserah diri, non-Islam itu adalah orang yang terlalu menolak realitas hidup gitu. Jadi dia tidak bisa nyaman dengan hidupnya gitu. Nah, jadi mungkin pun kalau dalam tradisi Islam, penting untuk diingat bahwa perintah puasa tuh nggak ada kaitannya sama identitas gitu. Makanya kalau Quran bicara bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman gitu. Jadi nggak ada kata-kata hai orang-orang yang beragama Islam tuh nggak ada. Tapi konteksnya adalah hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena iman itu value. Tidak terletak pada identitas saya apa, identitas teman-teman apa, tapi ketika di situ ada iman, start berpuasa. Dan targetnya kan menjadi takwa gitu ya. Dalam tradisi Islam tuh bahwa konteksnya adalah tidak terletak dari identitasnya gitu. Tetapi poinnya lebih kepada kesadaran gitu. Nah, jadi makasih nih, ini pertanyaannya memantik kita jadi banyak diskusi gitu ya, bahwa keistimewaan orang beragama non-Islam berpuasa di Ramadan dan nggak hanya di bulan Ramadan ya. Setiap bulan tuh bagus buat puasa gitu. Cuman mungkin karena dalam tradisi ini bulan yang barengan gitu. Dan saya selalu mengatakan bahwa bulan Ramadan itu latihan. Perangnya tuh 1 Syawal gitu. Nanti setelah Ramadan baru tuh puasa yang sesungguhnya. Kalau saya di bulan Ramadan tamat puasa karena nggak ada warung yang buka, karena semua orang juga puasa, biasa aja sih. Tapi kalau saya tetap puasa di mana warung semua buka dan semua orang makan dan minum, dan saya rasa itu yang akan jauh lebih luar biasa gitu. Nah, jadi mungkin sudut pandangnya tidak terletak dari identitas, tetapi dari kesadaran itu sendiri gitu. Makasih pertanyaannya. Ini dari nickname-nya Damayanti. Rahayu ketika belum mampu membaca fitrah dalam diri, maka akan mengakibatkan adanya energi yang tidak bisa mengalir lancar. Lalu manusia sibuk membersihkan segala luka masa lalu. Kehidupan terus berjalan. Apakah hakikat kehidupan adalah untuk membersihkan atau menjalani hidup sebagaimana adanya tanpa harus merasa terjebak luka masa lalu? Wah, ini menarik Pak Wayan. Antara move on dan kita menemukan fitrah atau ngeberesin luka lama untuk kita berubah gitu. Gimana Pak Wayan? Silakan. Iya, Kang Abu. Fitrah tubuh adalah menjadi kendaraan bagi jiwa. Dan untuk menjalankan fitrahnya itu, maka seluruh bagian dalam dirinya harus mengalir. Darah mengalir, nafas mengalir, cairan empedu mengalir, ya, listrik mengalir melalui serabut-serabut saraf, semua harus mengalir. Karena tubuh manusia hampir 90-80% itu air. Sedang diajarkan kepada kita bahwa fitrah tubuh adalah mengalir. Hmm. Termasuk di otak kita. Otak kita tuh hampir 70% itu air. 70-80% juga air. Artinya otak kita yang merupakan tempat di mana pengetahuan itu diproses, itu juga harusnya mengalir. Dan jiwa kita itu juga sesuatu yang sifatnya harusnya mengalir karena dia mengisi ruang kosong. Dia mengalir bersama putaran waktu. Dengan demikian artinya, kalau sesuatu itu tersumbat, bagaimana dia mengalir?
Bagaimana dia akan menemukan fitrahnya kalau dia mengalir? Fitrahnya darah adalah mengalir di dalam tubuh. Kalau ada sumbatan, maka dia tidak berhasil memberikan energi kepada tempat yang tersumbat. Maka bisa terjadi stroke, jantung, dan sebagainya, kesemutan, dan sebagainya. Kalau aliran listrik pada saraf tidak mengalir dengan baik, yang terjadi kelumpuhan. Kalau tidak terjadi aliran cairan limfa, yang terjadi apa? Bengkak-bengkak di kaki. Seperti pada orang yang terkena elephantiasis namanya, penyakit kaki gajah. Itu bengkak-bengkak tersumbat kepada saluran pembuluh kelenjar limfonya. Ya, artinya semua harus mengalir. Nah, sumbatan-sumbatan itulah yang akan menyebabkan luka. Sumbatan pembuluh darah akan menyebabkan luka, perdarahan. Sumbatan di kelenjar limfe, di empedu, semua sumbatan di saluran kencing juga menyebabkan luka. Jadi sumbatan di pengetahuan akan melukai. Makanya jangan sampai kafir itu menyumbat. Hmm. Ya, banyak yang terjadi. Kafir itu justru menyumbat. Menyumbat orang yang mengatakan kafir, kalau dia sendiri justru kafir, mengkafirkan dirinya sendiri. Nah, jiwa yang tidak mau membebaskan dirinya dari kemelekatan sehingga dia tidak mengalir bersama putaran reinkarnasi, putaran karma, maka dia juga akan terluka, akan mengalami kekacauan. Nah, kira-kira seperti itu. Fitrah kita memang mengalir terus-menerus, tubuh mengalir, pikiran mengalir, jiwa juga mengalir dengan dalam fitrahnya masing-masing. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke, makasih Pak Wayan. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita dialirkan pesan semesta. Dan ini sangat relate sih. Bagaimana kita bisa memaaf, ini DM ya. Bagaimana kita bisa memaafkan sesuatu yang itu tertampak sekali sangat menyakiti hati berkaitan dengan puasa, bahwa puasa itu adalah bagaimana melepaskan, bagaimana juga kita menyucikan gitu. Karena dalam pandangan saya ketika belum memaafkan, maka saya belum suci. Tapi secara kebalikannya, bahwa memaafkan pun adalah sesuatu yang saya rasa tidak mungkin gitu. Wah, ini menarik nih Pak Wayan. Silakan. Ya, kenapa harus memaafkan ketika sesuatu itu kita lihat benar? Kita harus memaafkan ketika sesuatu itu terlihat salah. Tapi ketika yang sesuatu yang terlihat salah itu tidak mengubah dirinya menjadi benar, maka kita akan sulit memaafkan. Karena sesuatu yang kita anggap salah, kita berharap yang salah itu memperbaiki dirinya. Setidak-tidaknya meminta maaf dan mengubah kesalahannya menjadi kebenaran. Tapi sayang yang tadi kita lihat salah tidak bisa mengubah dirinya, bahkan tidak mau mengubah dirinya menjadi benar. Akhirnya muncullah blocking kita untuk memaafkan. Karena kita tetap melihatnya salah. Nah, jadi yang masalah sebenarnya siapa? Hmm. Kita yang tidak mampu melihat kebenaran di balik kesalahan itu. Atau dia yang memang kita paksa berubah. Nah, sebagai contoh ini, di cerita Mahabharata, siapakah yang salah antara Bhisma dengan Dewi Amba? Bhisma merebut Dewi Amba dari dalam sayembara, padahal Dewi Amba sudah punya pacar. Sementara Bhisma memang tidak menginginkan Dewi Amba. Tapi karena Dewi Amba merasa Bhisma telah merebutnya dari dalam sayembara itu, dia harus menikahi Dewi Amba. Itu menurut Dewi Amba. Sehingga dia tidak bisa memaafkan ketika Bhisma menolak menikahi dirinya, menikahi cintanya, menolak cintanya. Tetapi Bhisma merasa saya nggak salah kalau menolakmu karena saya memang tidak merebut kamu. Saya hanya merebut Dewi Amba dan Ambika dan Ambalika. Saya nggak ada. Kamu kembalilah ke pacarmu, ksatria yang lain. Tapi Dewi Amba mengatakan aku tidak mau. Aku hanya mau pada kamu. Nah, akhirnya terjadi pertengkaran. Sama-sama merasa tidak salah, sama-sama merasa benar. Akhirnya terpaksa Bhisma melakukan ancaman. Akhirnya ancaman itu menyebabkan panah Bhisma terlepas dan matilah Dewi Amba. Apakah kemudian Bhisma salah karena membunuh Dewi Amba? Hmm. Kalau kita melihat kebenarannya, enggak. Karena kalau saja Dewi Amba tidak terbunuh oleh panah Bhisma, maka Bhisma tidak akan punya jalan untuk kepulangannya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membunuhnya kecuali titisan Dewi Amba yang menjadi Sri Kandi. Nah, kalau kita melihat di sini, lalu siapa yang harus memaafkan siapa? Ketika semuanya akhirnya kita sadari kebenarannya.
Nah, ketika kita sulit memaafkan orang lain, berarti kita mungkin yang perlu belajar melihat kebenaran. Misalnya, kita ditipu orang dan kita tidak mau memaafkan orang yang menipu kita. Jangan-jangan kita belum melihat di kehidupan masa lalu. Kitalah yang pernah menipu seseorang yang sekarang kemudian datang untuk menagih utang tipuan masa lalu kita. Kalau kita sudah bisa melihat itu, mungkin kita bukannya akan memaafkan, justru kita akan meminta maaf atas apa yang mungkin pernah kita lakukan di masa lalu, bukan memaafkan atas apa yang dia lakukan di masa kini. Nah, jadi kuncinya adalah kita harus membuka sumbatan pengetahuan yang membuat kita tidak bisa melihat kebenaran di balik itu. Ya. Jadi lagi-lagi cerita di bawah tadi, di awal tadi, kembali mengalir. Bukalah sumbatan, bukalah tutup, bukalah cover yang membuat kita tidak bisa melihat karena kita tertutup oleh ketidakmampuan kita melihat kebenaran di balik kenyataan yang ada. Ya. Mudah-mudahan nanti ketika sudah melihat kebenarannya, yang ada adalah bukan minta maaf, bukan memaafkan, tapi minta maaf. Kalau memaafkan, bukan dia yang dimaafkan, tapi apa? Memaafkan diri sendiri yang mungkin di masa lalu pernah melakukan hal yang buruk kepada orang lain yang sekarang datang melakukan hal buruk untuk melunasi utang karma buruk masa lalu kita. Kira-kira seperti itu. Nah, Bu. Keren, Pak Wayan. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak Wayan. Pak Wayan, makasih banget nih banyak sekali insight di siang hari ini. Saya rasa untuk kita kunyah pelan-pelan, untuk kita alami ehopasiko tadi gitu ya. Bukan hanya karena kita dengar dan kita merasa mengetahui gitu. Tetapi apa yang kita ketahui saya rasa harus diicip-icip sendiri-sendiri gitu. Mudah-mudahan terinspirasi untuk kita mengicip semua hal apapun yang dialirkan di siang hari ini. Sehingga kita benar-benar bukan yakin karena ucapan orang lain, tetapi aku yakin karena pengalamanku gitu. Terima kasih. Ya, Seperti biasa, Pak Wayan, kita siap untuk dialirkan pesan semesta. diperkuat lagi dengan sebuah pengetahuan yang saya dapatkan ketika kuliah dulu. Hmm, One must learn by doing the thing. For thought you think you know it, you have no certainty until you try it. Itu saya lupa namanya siapa yang memberikan itu. Tapi itu pesan bahwa kita harus melakukannya sendiri. Sekalipun kita merasa sudah mengetahuinya. Mengetahui itu baru di level anumana pramana. Tahu di pikiran, detailnya. Tapi kita perlu pratyaksa, periksa sendiri, buktikan sendiri. Cicip-cicip. Ya, kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi tadi sempat dialirkan, Kang Abu, kenapa kita harus punya iman? Karena kita Aimen. Iman ya. adalah Aimen. Aku Hmm, adalah manusia. Sehingga aku harus punya iman. Kira-kira seperti itu tambahannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam perenungan kita. Saya izin share sound, Kang Abu. silakan, Guru. Silahkan nikmati, duduk hening bersama. Nah, kita akan nikmati pesan semesta dalam bulan Ramadan ini buat kita renungkan dalam-dalam. Siapakah kau, anakku, yang telah memilih terlahir kembali ke dalam tubuh manusiamu saat ini? Siapakah kau, anakku, yang telah berani kembali ke bumi ini, menjalani gelombang suka-duka kehidupan? Siapakah kau, anakku, yang telah meminta waktu yang terbatas dalam tubuh dan pikiran yang juga terbatas itu?
Apakah kau datang dalam kehidupan ini untuk melupakanku? Atau kau sedang datang ke sini untuk belajar mengingatku kembali? Lalu siapakah aku yang ingin kau ingat kembali? Sedangkan dirimu sendiri pun masih sering kau lupakan. Bahkan tidak pernah kau kenali sebagai bagian dari diriku. Siapakah kau, anakku, yang ingin kembali pada kebenaran, pada kesejatian, pada fitrahmu sendiri? Lalu kemanakah kau pergi selama ini, hingga ingin kembali pada dirimu sendiri? Apakah kau telah pergi begitu jauh dari dirimu sendiri? Hanya jika kau memang merasakan itu, maka aku bisa mengerti bahwa sepantasnya lah kau ingin kembali pada kesejatian. Namun jika kau bahkan tidak pernah menyadari siapa diri sejatimu, bagaimana kau menyadari bahwa kau telah menjauh dari kesejatian diri yang tidak kau kenali itu? Bagaimana pula kau akan kembali pada diri sejati yang tidak kau kenali? Maka sebelum kembali pada fitrahmu, kenalilah fitrahmu, anak. Kenali siapa diri sejatimu, agar kau bisa kembali menjadi dirimu. Bawalah fitrahmu itu menyatu ke dalam setiap sel tubuhmu, melebur dalam setiap gerak pikiranmu, menyatu dalam setiap bagian dari jiwamu. Hanya dengan itu, anakku, kau tidak perlu kembali lagi ke fitrah, karena dirimu telah menjadi fitrah itu sendiri sepanjang waktu kehidupanmu. Badankanlah keislamanmu, resapkanlah keislamanmu dalam pemikiranmu, dan jiwailah keislaman itu sepanjang hidupmu. Karena hanya dengan berserah sepenuhnya kepadaku, kau akan mengerti arti kembali ke fitrah, yaitu kembali menjadi bagian dari diriku, karena kau adalah percikan dari diri semestaku yang tak terbatas. Kembalikan tubuhmu pada fitrahnya sebagai kendaraan bagi jiwamu. Kembalikan pikiranmu pada fitrahnya menjadi alat bagimu untuk menyerap pengetahuan, kesadaran, dan kecerdasan semesta. Kembalikan juga jiwamu pada fitrahnya sebagai bagian dari diriku yang maha pengasih dan maha penyayang. Bila mana kau telah kembali tiba pada ruang fitrahmu itu, kau akan menyadari seperti apa seharusnya menjadi bagian dari diriku yang penuh cahaya pengetahuan dan cinta kasih. Dari situlah kau akan kembali menjadi bagian dari diriku yang akan selalu menjadi rahmat bagi kehidupan dan semesta alam ini. Kembalilah ke fitrah, anakku. Kembalilah pada fitrahmu sebagai sang diri sejati dalam tubuh manusia, dan laksanakanlah segala fitrahmu sebagai ibadah kepadaku yang ada di semesta raya dan di semesta-semesta kecil kehidupan ini. Itulah fitrahmu, anakku. Itulah fitrah. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersatu dalam
keindahan siang hari ini. Terima kasih banyak. Semoga momentum Ramadan ini menjadi momentum memasuki ruang dan waktu operasi yang menyembuhkan, operasi yang menyehatkan kembali tubuh, pikiran, dan jiwa, agar bisa terus melaksanakan tugas-tugas kehidupan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan, sangat indah siang hari ini kita diberikan nutrisi yang sangat mengenyangkan ya, yang mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita dapatkan, apa yang teralir menjadi sebuah trigger kita juga untuk lebih meniti ke dalam gitu ya, untuk lebih kita check up lagi gitu, untuk lebih kita juga mawas dan waspada tentu saja. Dan kembali kepada hai orang beriman, ujungnya bertakwa, bahwa takwa itu adalah tetap sadar dan tetap bangun. Nah, senantiasa pembicaraan kita ini membangunkan kita terus. Terima kasih teman-teman Ibu dan Bapak atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan.